Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan telah sampai di Pro 2 RRI dalam Pro 1 RRI dalam rangka bincang-bincang budaya sinema. Kami bersama dengan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Bapak, dan saya dari perwakilan dari RRI Denpasar mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan di mana telah melakukan kerjasama dengan kami melalui siaran-siaran kami di RRI Denpasar. Terima kasih semua. Kita berbagi kisah inspirasi menarik hari ini. Kita akan bahas topik hangat menyentuh hati, yaitu film nasional untuk kita semua. Kita akan bicara tentang bagaimana film bisa jadi media inklusi dan juga membuka ruang seluas-luasnya bagi teman-teman disabilitas untuk berkarya. Kita akan berbincang-bincang mengenai B3S, Filmmaker Goes to School 2025. Ini yang berlanjut di Bali dan merupakan inisiasi dari Demi Film Indonesia DFI yang bertujuan untuk melibatkan semua kalangan, termasuk teman-teman penyandang disabilitas dalam dunia perfilman. Sudah hadir di studio ada Pak M. Yusuf, sutradara nasional, jadi mentor dari film inklusi. Kemudian juga ada Bu Made, yang jadi garda terdepan SLB 2 kali ini. Juga ada Pak M. Sagupri dari Pokja Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan Pak Yan Wijaya, penggagas Demi Film Indonesia yang juga inisiator program B3S Film Goes to School. Saya sapa dulu narasumber saya sore hari ini. Apa kabar? Melatih suara biola itu sangat merdu dan indah, apalagi ada kamu. Saya ketemu Pak Yusuf, terus Pak Yusuf berkunjung ke sekolah, terus kita ada ide dan mengeksekusinya itu ya tentunya juga bisa dikatakan ada audisi, tapi audisi kecil gitu, yang mana yang anak siapa yang memungkinkan untuk melakukan peran itu gitu. Ya prosesnya akhirnya berjalan, kita syuting dan ya jadilah film pendek gitu. Iya. Dan itu saya ikutkan di kompetisi loh, di kementerian. Saya ikutkan kompetisi itu anak-anak yang ikut senang dan teman-temannya juga ingin gitu, jadi antusias mereka pun meningkat jadinya. Jadi aku pengen gitu. Karena ini hal yang baru ya bagi kami gitu. Yang pertama itu mungkin sarana prasarana kami belum memadai. Kemudian secara teknikal gitu, untuk kalau kita sendiri itu belum bisa, jadi semua otodidak. Nah kalau kemarin kan ada Pak Yusuf yang mengarahkan, jadi kita banyak belajar. Itu yang mungkin tantangannya. Tapi apapun itu tantangannya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kemauan. Untuk ya kalau ada kemauan pasti ada jalan ya gitu. Jadi kemarin itu ya karena kita ketemu dengan banyak orang-orang perfilman yang mau datang ke sekolah dan akhirnya membuka wawasan kami, sehingga ya terwujud dah film itu gitu. Jadi tantangan-tantangan itu akhirnya terhempaskan. Ya, dan kita memang benar-benar akhirnya belajar dari nol. Nah walaupun kita belajar start dari nol benar gitu, tapi akhirnya itu membuat membuat kita lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan. Semoga ke depan ada jalan dan menjadi lebih baik lah.
sudah sudah dipantik dari perfilman. Jadi anak-anak punya harapan yang lebih yang biasanya mereka itu kan hopeless ya, di sini tertutup jalannya, di sana tertutup. Oh ternyata dari perfilman sekarang ini sudah mulai men-spotlight mereka, dan saya rasa akan ada harapan baru ke depan untuk mereka akan lebih mandiri dan bisa mengambil andil yang lebih lagi di masyarakat melalui dunia perfilman. Kebetulan juga kemarin kita dengan Pak Yusuf ada proyek film pendek gitu dengan anak kami gitu yang tunarungu atau tuli itu. Ya ternyata mereka juga bisa gitu, hanya perlu diberikan ruang, dan saya rasa perlu diberikan kesempatan, itu yang terpenting. Dan ternyata dia juga ya bisa kita katakan bisa gitu, dan ini akan memantik teman-temannya yang lain untuk yang pertama itu akan lebih percaya diri gitu, walaupun artinya percaya diri dan mampu menempatkan diri, karena mau tidak mau kan mereka juga akan belajar untuk meningkatkan kompetensi, bukan hanya harus mengeksklusifkan diri, tetapi dia juga akan otomatis akan belajar inklusi, menempatkan diri, bagaimana mereka bisa berkiprah dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kesempatan yang diberikan gitu. Beberapa program selain tadi menyusun buku itu, lalu juga sedang merancang apa yang disebut dengan festival film pendek, di mana pesertanya nanti ada salah satu kategorinya adalah yang karya film yang dihasilkan oleh adik-adik kita yang mengalami keterbatasan. Termasuk saya kira dengan sekolah-sekolah luar biasa, karya-karya filmnya nanti diberi tempat untuk hadir dalam festival, dan itu akan diapresiasi. Termasuk kami berharap karya-karya film ini bisa ditonton di bioskop misalnya. Jadi adik-adik kita, teman-teman kita yang memproduksi film itu bisa melihat karyanya di bioskop. Artinya standar karya yang mereka bikin itu sudah diarahkan ke standar film yang bisa ditayangkan di bioskop. Iya, sama. Iya. Pengen tahunya, pengen main film, pengen mencoba, dia nggak bikin dia keduakan, nggak pengen di terbelakang, nggak mau, dia pokoknya in the front line gitu. Seperti itulah semangat mereka itu, luar biasa. Bilang oke, let's do this, let's make this happen gitu. Terus saya buatlah film pendek itu. Kita waktu itu 5 menit ya. Ya jadi kan si judulnya Melati ya. Si Melati ini dia pemain biola gitu. Sebagai pemain biola kan dia nggak bisa dengar gitu. Jadi dia cerita ke orang tuanya, ke ibunya, dia bilang ibu ini biola itu sangat cantik suaranya, walaupun saya nggak bisa mendengar gitu. Karena dia ngelihat biola performance-nya semua itu so indah gitu. Dia ngebayangin secara imaginary, visionary di kepalanya the beautiful, cantiknya suara biola itu gitu. Jadi waktu saya syuting itu ngelihat dia itu saya langsung merinding gitu. Karena kan apa yang saya komunikasikan nggak nyampe kan. Cuman dia hanya bergerak gitu, ngikutin treatment dari saya gitu. Jadi kita emosionalnya kebawa gitu di pembuatan film tersebut gitu. Emosional tuh kayak aura kita tuh kayak tersentuh gitu. Merinding lah gitu jadi ngeliatnya gitu. Jadi kita tanpa bicara pun kesan dan pesan waktu ngeliat film itu secara visual kita ngeliat itu udah berasa semua, termasuk orang di sekitar, kru yang bantu saya, orang-orang yang datang itu berasa gitu dalam pembuatan film itu, seperti itu.
kalau saya bilangnya. Jadi kan waktu itu sempat ada pertemuan gitu ya, sebuah event gitu. Event ini event umum perfilman, tapi ada tamu sekolahan dari Ibu Made tadi sebagai tamu datang. Disitulah saya bertemu. Saya di situ sebagai narasumber. Jadi sewaktu saya bicara mengenai film, mereka tuh banyak sekali nanya gitu, terutama dari sekolah yang disabilitas. Makanya saya rasa, saya bilang sama waktu di pertemuan itu saya bilang, saya akan membuat film untuk kalian, saya bilang gitu. Karena saya curious, pengen tahu juga gimana sih performance mereka gitu. Karena semangat mereka luar biasa gitu di acara itu gitu. Makanya saya coba merealisasikan, saya coba gimana cara ini supaya jadi film. Saya pengen lihat hasilnya juga. Karena saya belum pernah punya pengalaman juga membuat film dengan orang disabilitas. Saya itu my first time gitu, pertama kali gitu. Karena itu dan saya bilang semangat mereka tuh luar biasa gitu. Jadi saya nggak bisa ceritakan gimana besarnya kalau misalnya kita kalau udah berkunjung ke sana baru tahu gitu. Oh iya benar ya, seperti ini tuh mereka nih, semangatnya luar biasa gitu. Seperti itu. Iya, jadi saya tuh orangnya pengen merealisasikan aja. Saya orangnya seperti itu. Setiap saya ngomong saya harus realisasikan gitu. Kalau nggak kapan kita tahu gitu kalau kita nggak coba gitu. Seperti itu. Kalau nggak hanya jadi wacana gitu. Saya bicara film, oh buat film tuh enak, keren ini jadi sutradara ini. Tapi mereka kan hanya pendengar gitu. Terus impact-nya apa? Impact-nya apa? Saya harus giving back ke mereka gitu. Saya bilang, saya buatin film buat kalian. Pertama nggak percaya gitu. Iya, saya bilang saya buat film, saya bilang itu untuk kalian semua. Ayo, saya buatin, saya bilang gitu. Saya sutradara, saya punya pengalaman. Walaupun semua ya dari saya ya, termasuk budget semua dari saya, nggak apa-apa saya bilang itu. Karena saya pengen merealisasikan itu, saya nggak sekedar mau wacananya atau ngobrol-ngobrol belakang, enggak, saya bilang itu. Has to be done gitu. Yang Demi Film Indonesia sudah berdiri sejak 12 tahun yang lalu dan kemudian berkembang menjadi Yayasan Demi Film Indonesia. Terdiri dari para sineas, jurnalis, dan yang kita sebut insan film. Insan film itu meliputi bukan saja sutradara seperti Muhammad Yusuf di sini, juga penulis skenario, DOP atau direktur fotograf atau kameramen, penata musik, penulis cerita, penulis skenario, dan lain-lainnya. Selain tentu saja artis film. Di antara beberapa nama anggota DFI ada nama-nama sesepuh seperti misalnya Selamat Raharjo, ada sutradara seperti Gali Nugroho, dan tentu saja Muhammad Yusuf ada di salah satu orang DFI. Nah, lalu kita berkembang menjadi BB, Bincang-Bincang Budaya Sinema. Ini kita mengadakan keliling ke Indonesia dan ini sudah berjalan 3 tahun lamanya. Kita keliling kebanyakan ke sekolah SMA negeri kelas 12, kelas 11 untuk membuka jalan bahwa banyak sekali profesi di dalam dunia film yang bisa kalian isi. Kalian ini saya maksud anak-anak siswa-siswa tersebut ya. Bisa bukan cuma menjadi pemain film untuk yang wajahnya tampan dan cantik ya, tetapi iya, tetapi juga sebagai tentu saja yang sangat kita butuhkan adalah penulis skenario, karena itu bisa dimulai dari sejak anak SMA sudah bisa menulis tentunya. Salah satu contoh di Bali ini yang saya kenal sekali adalah lebih daripada senior saya adalah Putu Wijaya. Misalnya ya, Putu Wijaya dimulai dengan menulis. Setelah dia menulis cerpen dan lain-lainnya, lalu berangkat ke dunia teater dan sekarang ke dunia film. Pada saat ini beliau memang sudah dalam keadaan duduk di kursi roda tapi tetap aktif ya. Itu salah satu contohnya. Dan Bali adalah salah satu tempat di mana banyak sekali artis yang lahir di Bali dan kemudian menjadi sangat terkenal di dunia film. Ya, nah, tapi kita kembali ke masalah difabel ya, bahwa pada saat ini kita mengadakan sama rata
bahwa semua orang itu punya hak yang sama. Demikian juga dengan dunia film. Dunia film ini bisa bukan cuma disaksikan oleh kita-kita yang diberkahi keutuhan indera, tetapi juga bagi difabel atau disabilitas yang misalnya maaf kalau saya mengatakan tunarungu atau tunanetra gitu ya, dan mereka itu bisa menikmati menonton film dengan tentu saja ada pendamping ya, karena di Indonesia ada seorang anak kecil yang namanya Tegar. Dia menjadi sangat terkenal di dunia internasional karena dia bermain film, dan anak ini sungguh-sungguh difabel ya, asli difabel, tapi terkenal bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai mendapat piala dari festival film internasional di Jepang dan lain sebagainya ya. Jadi difabel bukan halangan ya. Kalau dia punya kemauan seperti bocil yang namanya Tegar tadi ya, enggak, dia bisa keliling dunia dan memupuk nama sebagai seorang pemain film. Kebudayaan sebagai kementerian yang baru terbentuk di periode pemerintahan Presiden Prabowo itu mendorong agar kebudayaan ini dibangun secara inklusif. Semua terlibat tanpa melihat latar belakang, keterbatasan dan sebagainya. Karena itulah di bidang perfilman saat ini sedang disusun buku perfilman Indonesia yang inklusif. Ya, sedang disusun oleh tim yang ahli di bidangnya, bekerja sama dengan Komisi Disabilitas Indonesia dan beberapa expert di bidang itu. Nanti buku ini akan menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam produksi film, mulai dari praproduksi, produksi, sampai kepada film itu ditayangkan di bioskop. Ya, isinya antara lain misalnya bagaimana dalam proses produksi siapapun yang terlibat, termasuk keterbatasan itu ada semacam komunikasi yang baik, misalnya antara sutradara, antara produser dengan mereka yang terlibat, teman-teman yang disabilitas yang terlibat dalam proses produksi itu, termasuk sarana dan prasarana yang dihadirkan di dalam proses produksi film, karena ada kebutuhan khusus adik-adik kita yang disabilitas di dalam keterlibatannya dalam proses produksi itu. Ini semua harus menjadi standar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Jadi intinya adalah buku ini nanti menjadi acuan semua pihak, baik itu pihak produser, baik adik-adik kita yang terlibat di dalam proses produksi itu, misalnya menjadi aktor atau aktris atau menjadi penulis skenario dan sebagainya, itu tahu bahwa dalam proses produksi itu ada standar-standar yang sudah dipahami bersama. Misalnya berkomunikasi saja kan dengan teman-teman disabilitas itu ada SOP-nya, yang semua harus tahu SOP itu. Nah, itu nanti hadir di dalam buku ini. Rencananya buku ini akan di-launching pada Hari Disabilitas Internasional di 3 Desember dan akan di-launching di Jogja bertepatan dengan kegiatan Jogja Film Festival, dan Menteri Kebudayaan Adison akan melaunching buku ini, dan segera setelah itu buku ini juga akan melahirkan regulasi yang diperlukan untuk memudahkan teman-teman disabilitas terlibat di dalam proses perfilman Indonesia.